siang Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan diri untuk mempersembahkan makanan kepada Ibu Sangga. Handamayang Buddhasa Bhagavato Ubabagana Makarang Karo Mase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Imani mayang bante, imani mayang bante, Bhaktani safari warani, Bhaktani safari warani, Bhikkhu sanghasa ono jayama, Bhikkhu sanghasa ono jayama, Saduno bante bhikkhu sangho, Saduno bante bhikkhu sangho, Imani bhatani, Imani bhatani, Sapari warani patigang hatu, Sapari warani patigang hatu, Angkakang higaratang, Angkakang higaratang, Hitaya sukaya, Hitaya sukaya. Bante, kami mempersembahkan makanan beserta dengan perlengkapan lainnya, makanan beserta dengan perlengkapan lainnya kepada Bhikkhu Sangga, kepada Bhikkhu Sangga, sebagaimana yang kami utarakan, sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Bhikkhu Sangga, semoga Bhikkhu Sangga berkenan menerima persembahan kami, berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan, demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya, bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Namo Buddhaya. Ini tante baru pulang. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada sedikit dhamma yang sudah saya tulis ya. Tapi sebelum memulai, kemarin saya datang ya. Sebenarnya sudah disampaikan Ci Ayung, tapi setelah datang baru ingat altar lagi direnovasi ya. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak tahu, saya kalau melihat ada pembangunan wihara, tidak tahu kenapa itu saya senang. Ya, seperti begini sedang dikerjakan itu saya senang sekali. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena ada orang yang sedang menanam jasa besar. Ya. Di antara banyak kebajikan pembangunan wihara, orang yang mendukung pembangunan wihara, saya pikir adalah kebajikan yang sangat besar. Kenapa? Bertahannya lama. Betul ya? Ya, itu udah masalah dibuat itu 100 tahun yang akan datang ya masih ada. Kalau dirawat dengan baik 200 tahun yang akan datang masih ada. Ya, jadi saya melihat itu belum selesai, saya senang. Jadi nanti malam kita puja bakti, betul ya? Kita puja bakti di mana? Di sini ya. Jadi nanti siapa ada waktu silahkan datang ya. Walaupun ada masalah belum selesai tidak apa-apa. Silahkan masuk Pak. Bapak Ibu Saudara,
Ya, silahkan. Ya. Ini cerita yang gak ada di kertas dulu ya. Dulu waktu saya masih Samanera, saya belajar di Wihara Mendut, ya. Gurunya banyak, ya. Ya dicek boleh, nggak apa-apa. Ya. Ya. Kalau zaman dulu ibu-ibu nonton sinetron kan, sinetron 5 menit, iklannya 5 menit. Nah, betul ya. Nah ini kita hari ini banyak iklannya. Sinetron itu ya tersanjung ya. Saya masih kecil ya. Nggak tahu kapan habisnya. Bapak Ibu Saudara, dulu saya masih Samanera, mulai diberi tugas, ya bukan diberi tugas, belajar ikut Bante yang lebih senior, ya ikut Bante Atadiro, ikut Bante Kanti, ya jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah menjadi biku satu wasa juga begitu, ya ke Wihara Dharma Ratna dan berbagai wihara. Terus saya cerita ke Bante Titayanyo. Pernah enggak ke sini? Belum ya. Ya, sekarang beliau sudah kurang baik kesehatannya, tidak sering keluar lagi, ya. Saya cerita begini, Bante, saya enggak tahu ya kenapa setiap saya ke wihara mana, nanti tidak lama lagi itu wiharanya ada bangun sesuatu, saya bilang begitu. Ya. Dulu pertama kali saya ke Pusdiklat Sikhadama BSD, tidak lama lagi lantai 2 direnovasi. Dulu lantai 2 itu bolong, kemudian dipaduin. Ya, yang pernah ke sana ya, BSD ya. Kemudian saya ke Dharma Ratna, tidak lama kemudian bangun. Di Wihara Mendut juga pas saya masuk, tidak lama kemudian bangun itu candi yang meniru Angkor Wat, yang ada wajah 4 Brahma. Ya. Kemana-mana, setiap saya ke wihara mana, saya datang ke sini, pergi, ini bangun. Nah, aneh. Ya, saya cerita ke Bante Tayanyo ya, tidak ada pemikiran magic apa, tidak ada ya. Nah, terus Bante Tayanyonya hanya beliaunya itu orangnya sedikit bicara. Ya bagus kata beliau. Satu ketika beliau rapat bersama seorang pendana di Jakarta karena perlu untuk membangun sekolah di Singkawang. Ya, Singkawang itu daerah yang sangat sulit. Yang dulu ada hal-hal yang sangat menyedihkan di Singkawang ya. Ya, Bapak Ibu mungkin tahu apa yang saya maksud. Lalu beliau berpikir ya untuk mengubah nasib orang, kalau sudah sulit ekonomi seperti itu, dhamma saja tidak bisa langsung cukup. Harus diberi pendidikan dulu. Ya, setelah pendidikannya meningkat, dhamma itu juga bisa diterima dengan baik. Lalu beliau membuat sekolah. Sekolahnya sudah jalan, tapi ini mau upgrade. Ya, mau upgrade gedung baru karena siswa terus bertambah. Saya diajak ikut rapat itu di Jakarta. Ya, nggak tahu kenapa. Saya diajak aja, saya masih satu wasa ya. Ya saya senang aja diajak ikut rapat, naik ke gedung ya, belasan tingkat, perusahaan konstruksi kalau saya tidak salah, lalu rapat. Nah di rapat itu beliau menjelaskan program apa yang ada, prestasi sekolah bagaimana anak-anak kecil itu berubah. Ya waktu agak masuk itu agak-agak kumel istilahnya ya. Nah setelah mereka belajar beberapa tahun di sekolah bersih, dikasih susu seminggu sekali gitu. Wah perubahan yang luar biasa. Di dalam rapat itu ada seorang pengusaha, dia mengatakan, Bante, saya minta izin pembangunan gedungnya saya 1 tangan. Nanti kalau umat Buddha yang lain ingin berdana, interior ya, dan juga alat-alat sekolah lainnya, saya minta izin nanti sekolahnya, gedungnya saya 1 tangan. Saat itu yayasan mendapatkan dana 26 miliar pembangunan gedung. Selesai, pulang. Lalu saya tanya beliau, Bante, saya diajak, kenapa ya? Kan saya itu nggak ikut dalam yayasan ya.
Lalu beliaunya bilang, biar bawa hoki gitu. Ya saya senang ya kalau kedatangan saya membawa hoki. Nggak tahu ya, ini tidak mengatakan saya pembawa hoki, nggak tahu. Ya tapi kalau kita tiba di mana kemudian ada hal-hal baik terjadi kan kita senang ya. Ya kita senang, tapi tidak perlu khawatir. Nah ini sekarang kita masuk ke anusasana saya. Tidak perlu khawatir ya, setiap orang memiliki karma baiknya masing-masing. Satu ketika ada seorang ibu-ibu datang ke saya. Bante, saya mau tanya, anak saya Bante itu sering beliin saya sesuatu tapi saya takut. Anaknya beliin dia sesuatu tapi dia takut. Anak saya mau bawa saya ke luar negeri Bante jalan-jalan tapi saya takut. Takut kenapa Bu? Nanti karma baik saya habis katanya. Jadi kalau anaknya beliin sesuatu jangan beli, nanti karma baik saya cepat habis. Ya, dipikir-pikir ya ada masuk akalnya juga ya pemikiran ibu itu ya. Tapi saya kemudian mengatakan, oh enggak begitu Bu. Karma itu kan seperti menanam pohon. Ya, dikatakan menanam apa tumbuhnya apa. Ya, nanam mangga panennya mangga. Nah, buah dari pohon itu beragam macam. Coba kalau kita nanam rambutan. Rambutan itu kan panennya musiman. Lalu satu pohon ini rambutannya sudah berbuah, sudah merah semua. Pertanyaan saya, Bapak Ibu petik atau tidak petik itu rambutannya habis enggak? Habis. Tidak dipetik pun dia akan layu. Betul ya? Iya. Jadi ada karma yang seperti buah rambutan. Ya, sudah saatnya berbuah, tidak kita ambil pun dia expired. Ya, dia expired. Ya, mau ditraktir kawan, nanti Sabtu kamu datang ya, saya ulang tahun. Kita datang nggak datang, ya dia hanya traktir kita satu kali itu karena dia ulang tahun, betul ya? Ya kita nggak bisa berpikir saya nggak mau datang dah. Makanannya terlalu mewah, karma baik saya nanti habis. Nggak masuk akal itu ya. Ya Anda makan saja, tahun depan dia ulang tahun lagi, betul ya? Bapak Ibu Saudara. Tapi ada memang karma yang hanya berbuah sekali. Ada karma yang berbuah berkali-kali. Ada karma yang hanya berbuah sekali. Ibarat pohon, ada pohon yang hanya berbuah sekali seumur hidup. Sudah kepikiran pohon apa? Pohon pisang. Betul ya? Ini berbuah sekali toh. Pohon pisang ya. Baik. Tidak perlu khawatir buah karma baik kita habis. Kalau pohon sudah berbuah, ya kita petik. Kita nikmati buahnya. Setelah itu bagaimana? Tanam kembali. Betul ya? Kalau takut rambutan kita habis, disemai bijinya ya, sampai dia bertunas, tanam kembali. Nah, itulah sebagai umat Buddha yang bijaksana. Bapak Ibu sebagai orang tua, anaknya membelikan apa? Ambil. Berikan anak kesempatan berbuat baik, betul ya? Ya, anak membelikan apa untuk orang tua, itu kesempatan dia berbuat baik. Terima saja. Saya yakin kalau anak sudah ukur sesuai kemampuannya. Ya. Nah, yang hari ini masih jadi anak, nah ini masih jadi anak ya. Ya, tanam kebajikan untuk orang tua. Ya. Ada penghasilan lebih ya, beli makanan yang enak. Orang tua juga bisa beli sendiri, Tapi kalau anaknya yang beli rasanya beda ya. Ya, rasanya seneng gitu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama jangan takut karma kita itu terpakai habis. Orang bijaksana kalau mendapat karma baik berbuah, ditanam kembali ya. Yang kedua saya tulis di sini, menanam kebaikan berbuah kebahagiaan ya. Menanam keburukan berbuah penderitaan. Jadi anusasana pagi hari ini sederhana Bapak Ibu ya, memahami hukum karma dengan bijaksana. Buah karma baik berbuah, kita silahkan menikmati apa hasil kerja keras Bapak Ibu, kemudian ditanam kembali. Kalau buah karma buruk berbuah bagaimana Bante? Sabar. Karena dulu kita pernah berbuat jahat, betul ya?
Sekarang karma buruk berbuah, sabar. Lalu dipetik sebagai pelajaran. Karena Sang Buddha mengatakan, barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Ya, kadang-kadang kita happy, lupa dengan ajaran Sang Buddha. Begitu duka sedikit ya, tangan kena itu duri mawar ya, lukanya sakit sekali. Langsung ingat, betul ya kata Sang Buddha ya, aduh hidup ini penderitaan. Nah itu ya, masih ada sisi terangnya ya. Karma baik berbuah, ditanam kembali. Karma buruk berbuah, kita sabar, petik sebagai pelajaran. Mari kita beriman jasa ya. Bapak Ibu ada waktu nanti malam datang mendengarkan dhamma lagi ya. Semoga kebajikan yang dilakukan berbuah kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan umur yang panjang. Semoga kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga saudara yang telah meninggal. Terutama dalam suasana Imlek ini, kita tidak lupa dengan para leluhur, para mendiang, para kerabat yang telah meninggal, yang pernah berjasa untuk Bapak Ibu semuanya. Para makhluk yang ada di wihara, ada di rumah Bapak Ibu masing-masing, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga semuanya terbebas dari kebencian, terbebas dari penderitaan. Semoga para makhluk, para leluhur, para mendiang terkondisi lahir di alam bahagia, di alam surga. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurenti sagaram ewa mewa ito dinang petanang upakappati icitam patitam tumham kipame wasami jatu sabe purentu sangkappa cando panaraso yatha manijo tirakso yatha sabbitio viwacantu sabbarogo winasatu mate bhawa to antarayo sukhi tiga yuko bhawa Abhiwadana silisa nicang uddha pacaino cattaro dhamma wadanti ayu wano sukhang baklang te attalada sukhita wirulha buddha sasane aroga sukhita hotha sahasabe hinyatipi idhang wo nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idhang wo nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo idhang wo nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te. Dana semuanya ya, semoga sehat, bahagia selalu. Ya. Silakan.